Hello guys, welcome back to my channel. Yes, Angelia here, and now aku bakalan review buku yang udah aku baca kemarin. Jadi sesuai dengan prediksi BMKG ya, kita baca sekitar 3 hari. Sebenarnya 2 hari sih, cuma aku baru sempat buat reviewnya hari ini. Oke, so langsung aja kita mau review bukunya. Oke guys, jadi ini bukunya In and Out of the Shadow by Pastor Jeremy Mantrova. So far ya, bukunya tuh ternyata se-relate itu sama aku. Kalau teman-teman ingat kemarin pas aku bikin video unboxing, di situ aku bilang gitu kalau misalnya kayaknya bukunya gak bakalan relate deh sama aku. Soalnya tentang warisan dan lain-lain. I don't think it could relate me gitu. Tapi ternyata teman-teman ini benar-benar relate dan pas banget aku lagi butuh peneguhan-peneguhan untuk pelayanan yang ada gitu. Oke, jadi langsung aja teman-teman ya. Untuk bagian-bagian yang aku suka tuh, buku ini tuh bener-bener gak membosankan gitu sama sekali. Jadi dia kayak gak monoton kata-katanya, tapi kayak ada kalimat-kalimat yang di highlight itu ditulis lagi gitu, terpisah, terus kayak ya lebih baik aja gitu. Jadi bikin mata kita juga gak capek, kita gak jadi bosan untuk bacanya gitu. Nah ini tuh ada 177 lembar dengan beberapa bab gitu ya, kayak ada 8 bab. Nah itu tuh di masing-masing bab yang aku suka juga itu tuh Pastor Jeremy itu ada pakai tokoh-tokoh Alkitab sebagai contohnya dia gitu. Jadi kayak salah satunya ya aku spill sedikit gitu, kayak ada di bagian Timotius sama Paulus. Nah di situ tuh kayak di masa-masa Ko Jeremy tuh lagi dipersiapkan juga gitu. Terus seperti Timotius yang jalan dalam bayang-bayangnya Paulus, demikianlah Ko Jeremy waktu itu gitu. Jadi kayak seru banget, can relate banget gitu, karena kita juga belajar di tokoh Alkitab itu gitu. Jadi dari 8 bab itu dimulai gitu ya, memulai dengan ceritanya tokoh Alkitab, baru kita lanjut gitu dengan pengalamannya Ko Jeremy. Nah buku ini tuh benar-benar membantu banget teman-teman, sebagai pegangan anak muda yang akan turun dalam pelayanan, dalam kepemimpinan, dalam mungkin akan lebih relate lagi kalau kamu anak pendeta gitu, dimana ada masa-masa dimana kamu tuh merasa oh panggilan itu kayaknya nggak cocok sama aku, atau visinya itu buat orang tua aku bukan buat aku. Tapi di sini tuh kayak sama Ko Jeremy juga ternyata pernah mengalami hal yang sama, bahkan dia tuh pengen lari dari panggilan itu gitu. Tapi ketika dijelasin terus gimana dia bertumbuh dari fase-fase itu hingga dia bisa menang atas semua galauan dia gitu ya pada waktu itu kayak wow, very inspired gitu ya. Terus tentang kepemimpinan juga di sini banyak dibahas. Aku juga kemarin kan kayak sebagai seorang anak rohani, aku juga kayak berkaca dari pemimpin rohani aku, dan ketika aku akan menggantikan pemimpin rohaniku, aku kayak merasa belum cukup kayak gitu ya, kayak aku masih berjalan dalam bayang-bayangnya. Nah dalam buku ini juga banyak dikasih insight tentang hal itu. Sebenarnya itu ada baiknya, terus gimana untuk kita bertahan, kita stay dalam panggilan itu teman-teman. Yes, ada satu quote juga yang aku suka, aku lupa ya di halaman berapa. Kamu gak perlu takut gagal untuk mengerjakan panggilan Tuhan, asalkan kamu tetap dekat sama Tuhan gitu. Kayak oke, kayaknya ini benar-benar bukan kayaknya, udah pasti ini tuh bekal yang akan aku pegang sampai akhir gitu untuk mengerjakan visi Tuhan gitu. Ini buku yang sangat-sangat memberkati aku di masa mudaku. Aku jadi sadar lagi gitu gimana Tuhan tuh bekerja gak hanya di generasi atas, tapi juga dipakai sampai ke generasi-generasi selanjutnya gitu. Jadi ini benar-benar mewariskan revival ada, terus untuk mempersiapkan regenerasi itu juga ada. Very very inspiring gitu. Dan ada terakhir itu kayak satu hal yang tentang hubungan gitu ya, hubungan dari Ko Jeremy yang juga dinasihatin sama Ko Philip ya, juga aku ambil gitu ya. Soalnya kayak ini bisa jadi salah satu komitmen aku juga gitu ke depannya, is that gak boleh pacaran sebelum lulus. Itu kayak benar-benar kena di aku, dan kata-kata Ko Philip tuh sempat dibilang kayak gini, Jeremy, kamu tidak boleh berpacaran sebelum kamu lulus, supaya kamu tidak dipecat sebelum kamu dipekerjakan. Dari hal ini tuh kayak jadi satu komitmen juga di hatiku gitu loh. Kayak ya setelah aku pikir-pikir lagi, untuk pacaran mungkin maksimal 2 tahun, dan kalau aku pengen pacaran untuk menikah, mungkin aku bisa lakukan itu gitu setelah kuliah gitu. Jadi tidak perlu tergesa-gesa, bahkan belum waktunya sebenarnya buat mikirin itu gitu. Jadi aku kayak bersyukur juga ada satu peneguhan tentang hal ini juga gitu. Di masa muda aku ya, kita udah bisa lebih mengenal gitu guys. Terus ini yang aku suka juga, jadi dari yang Ko Philip bilang ke Ko Jeremy sendiri pun jadinya membangun komitmen dia sendiri juga gitu. Dan kata-katanya sangat-sangat menyentuh hatiku dan juga sangat-sangat relate gitu ya. Jadi nanti kalian baca aja ya, aku nggak mau terlalu banyak spill. Dan kalau misalnya kalian mau baca, boleh banget beli di Pustaka Raja Wali. Oke guys, mungkin itu ya review dari aku. Untuk buku ini 9/10. Aku kepo banget sih dalam bahasa Inggrisnya kayak gimana, kayaknya bakalan lebih deep lagi gitu ya. Tapi Indonesia aja aku udah cukup mengerti dan bisa memahami perasaan dari penulisnya gitu ya.
Oke guys, segitu dulu video dari aku. See you in the next video. Bye bye.